Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Zahra Fadilatul Iza dari kelas ABT 4B pagi. Di sini akan memaparkan materi mengenai table manner. Selamat menyaksikan video pembelajaran berikut ini. Table manner sendiri merupakan tata cara makan yang diterapkan saat menyantap suatu hidangan, di mana hal ini meliputi bagaimana cara duduk, cara menggunakan peralatan makan, dan juga etika yang diterapkan ketika makan. Dengan mempelajari tata cara makan yang benar, dapat membuat kepribadian seseorang terlihat lebih baik dan juga sopan, sehingga dapat menambah valuasi sosial di mata orang lain. Selanjutnya, kita masuk ke dalam etika dan aturan dalam table manner. Yang pertama, yaitu tunggu arahan sebelum duduk, di mana biasanya kita baru duduk setelah tuan rumah atau tamu kehormatan menunjukkan tempat duduk kita. Yang kedua, jaga postur tubuh saat duduk, di mana duduklah tegak dan juga santai tanpa menyender terlalu jauh atau menyilangkan kaki di bawah meja. Kita juga dilarang untuk meninggalkan tempat duduk sebelum acara berakhir. Yang ketiga, gunakan peralatan makan dengan benar, yaitu seperti memegang sendok dengan tangan kanan dan juga garpu dengan tangan kiri. Hindari suara berisik saat menggunakan peralatan makan. Yang keempat, yaitu kunyahlah makanan dengan mulut tertutup, di mana saat mengunyah, tutuplah mulut dan jangan bicara ketika makanan masih ada di dalam mulut. Hindari bunyi pada mulut sewaktu mengunyah. Yang kelima, hindari menyela pembicaraan, di mana biarkan orang lain selesai berbicara dahulu sebelum kita menanggapi atau mengajukan pertanyaan. Yang keenam, jauhkan ponsel saat makan, di mana selama makan simpanlah ponsel dan fokuslah pada suasana dan orang-orang di sekitar. Yang ketujuh, jaga topik obrolan tetap nyaman, di mana pilihlah topik ringan dan menyenangkan serta hindari bahasan yang kontroversial atau tidak pantas selama makan. 8. Letakkan peralatan makan dengan rapi, di mana setelah selesai, taruh peralatan makan dengan rapi di atas piring dan jangan biarkan berantakan di atas meja. Yang kesembilan, tidak menunjuk alat makan ke orang lain, di mana kita dilarang untuk menunjuk atau mengacungkan alat makan ke orang lain. 10. Tidak merubah susunan di atas meja, di mana kita dilarang merubah apapun yang tersedia di atas meja. Ke-11, tidak menyentuh makanan yang tidak diambil. Yang ke-12, ucapkan terima kasih setelah makan, di mana selesai makan, sampaikan terima kasih ke tuan rumah ataupun pelayan yang sudah melayani dengan baik. Selanjutnya yaitu posisi atau sikap pada saat table manner. Pertama, letakkan kursi cukup dekat dengan meja, di mana duduk akan terasa lebih nyaman bila kursi berada di bawah ujung meja, sehingga kita tidak perlu terlalu membungkuk sewaktu makan. 2. Letakkan kedua tangan di atas pangkuan, di mana kita dilarang untuk menyembunyikan tangan di bawah meja. 3. Duduk dalam posisi tegak, di mana jangan bersandar sewaktu makan dan posisikan tubuh menghadap meja makan. Yang keempat, kaki dan lutut berada di bawah meja. Yang kelima, siku kedua tangan tidak menyentuh atas meja, di mana ketika menyantap makanan, siku kedua tangan yang memegang peralatan makan tidak boleh menyentuh atau menempel ke atas meja, di mana posisi siku harus sedikit terangkat di udara. Selanjutnya yaitu peralatan-peralatan makanan yang ada pada table manner, yaitu yang pertama ada serbet atau napkin, lalu ada piring utama, ada mangkuk sup, piring roti, gelas air, garpu utama, garpu salad, pisau utama, pisau roti, sendok sup, dan sendok dessert. Selanjutnya yaitu cara penggunaan alat makan, di mana yang pertama itu ada serbet atau napkin. Untuk penggunaannya sendiri yaitu bukalah lipatan serbet yang telah disediakan, lalu bentuk serbet tersebut hingga membentuk persegi panjang dan letakkan di atas pangkuan sebelum acara makan dimulai. Untuk kegunaan serbet sendiri yaitu untuk membersihkan mulut ataupun tangan dengan lembut. Nah, setelah selesai makan, letakkan serbet di sebelah kiri piring dalam keadaan terlipat. Selanjutnya yaitu untuk penggunaan sendok. Untuk sendok sendiri digunakan untuk mengambil atau menyendok jenis makanan yang berkuah, di mana dalam penggunaannya digunakan di sebelah kanan. Nah, sendok sup sendiri harus diletakkan pada piring ketika sedang tidak digunakan atau selesai makan. Untuk kegunaan sendok sup sendiri untuk menikmati sup dengan cara menyeruput perlahan dari sisi sendok, dan jangan mengangkat sendok terlalu penuh agar tidak tumpah. Untuk makanan pencuci mulut seperti puding atau es krim, gunakan dessert spoon. Selanjutnya, untuk penggunaan garpu dipegang dengan tangan kiri dan ibu jari pada satu sisi dan telunjuk menopang di sisi lain dengan baik. Lalu hindari menusuk makanan secara kasar, tetapi penggunaan garpu untuk mengambil makanan dengan lembut. Untuk makanan bertekstur lembut sendiri, garpu dapat digunakan untuk membantu memotong tanpa pisau.
Selanjutnya, untuk penggunaan pisau, pisau dipegang di tangan kanan dengan sisi tangan yang mengarah ke piring dan telunjuk diletakkan dekat dengan pusat pisau. Untuk kegunaan pisau sendiri yaitu untuk memotong makanan sehingga dapat masuk ke dalam mulut dengan ukuran normal. Dan gunakan pisau hanya untuk memotong makanan seperti daging, stik ataupun ikan. Dan jangan menggunakan pisau untuk mengambil makanan atau menggeser makanan di piring. Terakhir yaitu untuk penggunaan gelas, yaitu pegang gelas di bagian batang atau stem untuk menjaga suhu minuman. Hindari bunyi pada saat meneguk minuman seperti menyeruput minuman dengan suara keras. Minumlah dengan perlahan dan elegan, dan minumlah setelah mulut bebas dari makanan. Pada waktu sebelum minum, usahakan bersihkan terlebih dahulu bibir supaya tidak menimbulkan bekas pada bibir gelas. Selanjutnya, kita masuk ke tata cara makan, di mana yang pertama yaitu ada hidangan pembuka atau appetizer, di mana untuk hidangan ini berfungsi sebagai makanan pembuka untuk menimbulkan selera makan yang disajikan di awal penjamuan. Karena itu, untuk porsi hidangan pembuka sendiri yaitu berporsi sedikit. Hidangan selanjutnya yaitu ada roti, di mana ketika dipotong, roti dipegang dengan tangan kiri dan dipotong dengan ukuran yang sedang dengan tangan kanan. Sisa potongan roti tersebut dikembalikan ke piring semula. Bila ingin menambahkan butter atau mentega, oleskan mentega pada roti yang telah dipotong dengan menggunakan pisau roti dengan tangan kanan. Pindahkan roti yang sudah diolesi dengan mentega tadi ke tangan kanan sebelum menikmati roti tersebut. Hidangan selanjutnya yaitu sup, di mana sup biasanya dihidangkan dalam keadaan panas. Untuk mendinginkan sup, aduk sup secara perlahan dengan sendok yang telah disediakan. Jangan mendinginkan sup dengan cara ditiup. Dan juga jangan makan sup dengan cara disedot, apalagi sup tersebut tinggal sedikit. Ketika mengambil sup, arahkan sendok dari arah belakang ke depan dan miringkan sedikit mangkok sup ke arah depan ketika sup tersisa sedikit. Lalu simpan kembali sendok sup di bagian depan atas alas mangkuk jika sudah selesai menikmati sup. Hidangan selanjutnya yaitu hidangan utama atau main course, di mana menu hidangan utama biasanya yaitu berupa steak ataupun ikan. Lalu untuk cara menikmatinya yaitu peganglah pisau dengan tangan kanan dan garpu di tangan kiri dengan telunjuk tangan berada di atas. Lalu makanan tersebut dipotong seukuran satu suap, dan untuk menyantapnya yaitu ditusuk dengan garpu dan dimasukkan ke dalam mulut dengan posisi garpu tengkurap. Selanjutnya yaitu kunyahlah makanan dengan mulut tertutup dan selalu gunakan serbet untuk membersihkan sudut bibir yang meninggalkan sisa makanan. Hidangan yang terakhir yaitu hidangan penutup atau dessert, di mana umumnya dessert berupa makanan atau minuman dingin seperti koktail, ice cream ataupun jus. Nah, jika hidangan penutup berupa minuman yang terdapat hiasan di atasnya, maka sisihkan terlebih dahulu hiasan tersebut baru meminum hidangan penutup tersebut. Lalu untuk fungsi dessert sendiri yaitu sebagai penyegar setelah makanan utama, yang berarti hidangan penutup ini berporsi kecil tetapi mengandung banyak karbohidrat dan juga lemak. Selanjutnya yaitu mengenai peletakan alat makan. Yang pertama yaitu peletakan sebelum makan, di mana sebelum memulai makan, posisi sendok dan juga garpu harus berada di atas piring. Nah, biasanya posisi sendok berada di sebelah kanan sedangkan garpu di sebelah kiri. Penempatan seperti ini menandakan jika kamu sudah siap untuk makan. Selanjutnya yang kedua, peletakan ketika kita belum selesai makan, di mana kita bisa memposisikan sendok di sebelah kanan dan juga garpu di sebelah kiri dengan bentuk menyerupai segitiga di atas piring. Hal ini menandakan jika kita sedang dalam kondisi pause. Selanjutnya yang ketiga, peletakan ketika kita siap untuk melanjutkan ke hidangan berikutnya, di mana ketika kita sudah menyelesaikan hidangan pertama dan siap untuk melanjutkan ke hidangan selanjutnya, maka letakkan sendok dengan posisi horizontal di atas piring, lalu timpa dengan garpu di atasnya secara vertikal sampai menyerupai tanda tambah. Selanjutnya yang keempat, ketika kita tidak menyukai makanannya, maka bisa peletakan alat makan dengan cara meletakkan sendok di posisi bawah dan tumpuk dengan garpu secara menyerang ke atas. Yang kelima yaitu ketika kita puas dengan makanannya, di mana berbeda halnya bila kita menyukai makanan tersebut, di mana dalam aturan table manner ini kita bisa meletakkan sendok dan juga garpu secara horizontal dengan posisi garpu yang berada di bagian atas. Selanjutnya yaitu peletakan alat makan ketika kita senang dengan pelayanan dan ingin kembali lagi. Nah,
kita cukup dengan memposisikan garpu ke arah bawah atau terbalik tepat di atas piring, di mana tanda ini menunjukkan kalau kita ingin kembali lagi dan mencicipi hidangan lainnya yang berada di restoran tersebut. Selanjutnya yang ketujuh, ketika kita tidak menyukai pelayanannya, di mana kita bisa memasukkan sendok ke dalam garpu dengan posisi sendok di sebelah kanan dan garpu di sebelah kiri. Lalu, kita bisa meletakkannya tepat di atas piring. Dan yang terakhir yaitu peletakan alat makan ketika kita sudah selesai makan, di mana kita cukup letakkan sendok ataupun pisau di sebelah kanan dan garpu di sebelah kiri secara sejajar tepat di atas piring, di mana hal ini menandakan bahwasannya kita sudah menyelesaikan hidangan tersebut. Sekian video pembelajaran yang bisa saya sampaikan, mohon maaf jika ada kesalahan dan terima kasih. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.